رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan gariba. Ya fattah ya alim, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaggugi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan saat ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali di dalam kajian bersama Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY. Pada saat ini kita membahas mengenai sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi 7 perkara, 7 hal, 7 peristiwa yang dicantumkan oleh para ahli sejarah di dalam sejarah mengenai perjuangan Islam, mengenai baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah pada tahun ini terjadilah peristiwa yang disebut peristiwa Bi'ir Ma'unah atau Sumur Ma'unah. Bagaimana apa yang terjadi? Ada seseorang yang bernama Amir bin Malik. Amir bin Malik ini meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar dikirimkan sahabat-sahabat baginda Nabi untuk mengajari kaumnya di daerah Najd. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus 70 orang sahabat yang mereka terkenal dengan Al-Qurra, orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lalu ketika mereka keluar dari kota Madinah, lalu ketika menuju ke daerah Najd seperti yang diarahkan oleh Amir bin Malik, ketika mereka sedang berada di Bi'ir Ma'unah atau Sumur Ma'unah, maka ternyata sudah berkomplot Amir bin Malik bersama kabilah Sulaim, kabilah Asiyah, kabilah Ra'al, dan kabilah Zakwan. Bersama 4 kabilah ini, Amir bin Malik sudah menipu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka dibunuh dan sebagian di antara mereka dijual oleh Amir bin Malik kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan orang-orang yang terbunuh dari para sahabat sampai 30 hari. Selama 30 hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah taala turunkan Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an ini telah dihafuz baik lafadznya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ballighu anna qaumana an qad laqina rabbana faradhiya anna wa radhina an. Yang artinya ialah sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami sudah berjumpa dengan Tuhan kami ridha kepada kami dan kami ridha kepadanya. Termasuk salah satu di antara sahabat yang terbunuh ialah sahabat Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat pula yang bernama Amir bin Tufail. Ketika meninggalnya Amir bin Fuhairah, maka Amir bin Tufail mengatakan, aku telah melihat Amir bin Fuhairah diangkat ke langit. Aku melihatnya di antara langit dan bumi. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang terjadi di tahun keempat daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, ada peperangan yang tidak diikuti oleh baginda Nabi yang dipimpin oleh Asim bin Thabit bersama 10 orang sahabat baginda Nabi. Mereka keluar sampai ke daerah bernama Roji. Roji ialah satu tempat di antara Asfan wa Marrid Dhahran yang kurang lebihnya 2 marhalah dari kota Mekah. Sampai mereka dikelabui oleh Banu Lahyan, terbunuh Asim dan 7 orang sahabat. Di antara mereka ialah Khubayb bin Adi, yang dia berkata ketika ketika terbunuh, aku tidak peduli, yang penting aku terbunuh dalam keadaan muslim. Aku tidak peduli bagian mana tubuhku yang menjadi penyebab matiku ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariah atau perang yang tidak diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini ialah yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 3 ialah terjadinya peristiwa peperangan Banu Nadir. Apakah perang Banu Nadir itu? Perang Banu Nadir ialah peperangan antara baginda Nabi dengan satu di antara kelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Satu di antara kelompok orang Yahudi atau suku dari Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Sebelum terjadi peperangan dengan Bani Nadir ini, maka mereka sudah melaksanakan suatu perjanjian dengan baginda Nabi. Apa perjanjian tersebut? Perjanjiannya ialah mereka akan saling tolong menjadi sekutu. Kalau memang terjadi perang, maka mereka akan berperang bersama Nabi. Dan Nabi pun tidak akan memerangi mereka. Mereka di dalam perlindungan baginda Nabi dan para sahabat. Akan tetapi mereka mengkhianati perjanjian ini. Dan mereka berencana untuk membunuh Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengepung mereka. Sampai akhirnya mereka meminta perdamaian. Dan Rasulullah SAW memutuskan terjadinya perdamaian, cuman mereka harus keluar dari tempat mereka tinggal. Maka mereka keluar dari kota Madinah. Sebagian mereka menuju ke daerah Khaybar. Sebagian di antara mereka menuju ke daerah Syam. Begitu pula peristiwa yang keempat yang terjadi ialah wafatnya istri baginda Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan Ummul Masakin karena kepeduliannya terhadap orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Beliau ialah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah Al-Amiriyah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Zainab, Ummul Masakin, Zainab binti Khuzaimah Al-Amiriyah, yang terkenal dengan Ummul Masakin karena kepeduliannya kepada
orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Radhiyallahu taala anha. Yang kelima ialah pada tahun ini, tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang solehah yang bernama Hindun binti Abi Umayyah atau yang terkenal dengan nama Ummu Salamah. Suatu saat terbunuh suami daripada Hindun ini yang namanya Abu Salamah. Lalu Rasulullah SAW menyabarkan atau menenangkan Ummu Salamah dan berkata, maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang apabila engkau mengamalkannya maka Allah akan menggantikanmu dengan yang lebih baik daripada apa yang hilang darimu. Maka Ummu Salamah mengiyakan doa tersebut dan Rasulullah mengatakan, bacalah doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam menerima musibahku ini dan gantikan aku dengan yang lebih baik darinya. Akan tetapi Hindun atau Ummu Salamah berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Seorang suami yang pengertian, suami yang perhatian kepada istrinya. Maka setelah selesai iddah daripada Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, datanglah lamaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan terjawab sudah. Yang lebih baik daripada Abu Salamah tentunya ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 6, ini tak ada tambahan berarti yang nomor 6. Di tahun ini terjadinya syariat di qasrus shalah atau sholat yang harusnya 4 rakaat karena adanya udzur seperti perjalanan jauh, maka sholat boleh diqasar menjadi 2 rakaat. Sholat yang berjumlah 4 rakaat pada tahun ini, tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi, diperbolehkan untuk diqasar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 7, pada tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW memerintahkan satu di antara asisten beliau yang terkenal dengan pandainya di dalam ilmu tulis menulis dan ilmu bahasa yang bernama Zaid bin Thabit untuk belajar kitabnya orang-orang Yahudi, belajar bahasa dan tata cara tulis menulis dan berbicara orang Yahudi agar menuliskan buku-buku atau menuliskan tulisan-tulisan Rasulullah kepada mereka dan membaca buku-buku mereka. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ialah sahabat yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ditugaskan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk menyatukan Al-Quran, juga pada suatu saat oleh Sayyidina Utsman untuk menuliskan Al-Quran radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan kejadian yang nomor 8, mohon maaf tadi saya bilang nomor 7 perkara peristiwa, kan tapi sebetulnya ada 8, yaitu pada tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, wafatnya satu di antara sosok yang senantiasa bersama baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah binti Asad, ibunda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istri daripada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Tentunya Fatimah binti Asad ialah orang yang ikut mengasuh baginda Nabi setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh kakeknya. Bersama dengan suaminya Abu Thalib, Fatimah binti Asad mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW, tinggal di dalam satu rumah bersama mereka berdua.
Dan Fatimah binti Asad termasuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ikut hijrah ke kota Madinah, dan ketika wafat maka Nabi Muhammad SAW lah yang langsung mengkoordinator, yang langsung melakukan, yang langsung mengurus daripada pemakaman Fatimah binti Asad. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum Fatimah binti Asad dikebumikan, Rasulullah terlebih dahulu tidur di liang lahat daripada Fatimah binti Asad radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Perjalanan sirah baginda Nabi Muhammad SAW mengandung hikmah yang sangat besar. Boleh saya ulang 8 peristiwa yang terjadi di tahun keempat dari hijrahnya baginda Nabi. Yang pertama, peristiwa sumur Ma'unah, terbunuh 70 orang sahabat karena dikelabuhi oleh seseorang yang bernama Amir bin Malik. Rasulullah SAW mendoakan mereka selama 30 hari dan diturunkan ayat suci Al-Quran yang walaupun sudah dihapus, yang menandakan bahwa sungguhnya mereka sudah ridha kepada Allah dan Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Yang nomor 2, peperangan yang tidak diikuti oleh baginda Nabi yang dipimpin oleh Asim bin Thabit. Terbunuh di antara mereka 7 orang sahabat. Dan Asim berarti 8, di antara mereka Khubayb bin Adi. Lalu yang ketiga terjadi peristiwanya peperangan Bani Nadir, kabilah Yahudi yang berkhianat kepada baginda Nabi, mau membunuh baginda Nabi, lalu mereka meminta damai, diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Yang nomor 4, wafatnya istri baginda Nabi yang bernama Zainab binti Khuzaimah, yang memiliki gelar ibunda daripada orang-orang yang fakir miskin. Yang nomor 5 ialah menikahnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Yang nomor 6, Rasulullah SAW mendapatkan syariat untuk dikosornya sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena perjalanan jauh. Yang nomor 7, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Yahudi, tulisan Yahudi, sehingga bisa membaca buku-buku mereka dan bisa mengirimkan surat kepada mereka. Yang nomor 8 dan terakhir, wafatnya bibi baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah binti Asad, yang merupakan istri daripada Abu Thalib, ibu daripada Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Thalib bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Semoga kajian ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali di dalam kajian sejarah Nabi Muhammad SAW yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala berjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada, lebih utama daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.